Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Mutiara Sani Barusman, CGP Angkatan 2, Kota Bandar Lampung. Pada video kali ini, saya akan menampilkan tugas modul 3.2 L9 tentang koneksi antar materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dalam pengelolaan sekolah, seorang pemimpin pembelajaran diajak untuk menemukan dan mengenali hal positif di lingkungan sekolah sebagai sebuah ekosistem. Dalam menemukan dan mengenali hal-hal positif tersebut, maka menggunakan kekuatan, lalu pusatkan pada hal yang menjadi aset. Sekolah sebagai suatu ekosistem pendidikan, di dalamnya terdapat komponen hidup, biotik, dan abiotik. Satu sama lain saling berkontribusi, berkaitan, dan saling berinteraksi dalam konteks kelangsungan penyelenggaraan dalam pelayanan pendidikan. Faktor biotik yaitu peserta didik, kepala sekolah, guru, staf tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar sekolah. Sedangkan faktor abiotik memiliki kontribusi untuk kelangsungan proses pendidikan di sekolah, di antaranya keuangan dan sarana serta prasarana. Untuk menggerakkan seluruh komponen biotik dan abiotik dalam komunitas sekolah, dibutuhkan keunggulan dan pengelolaan sumber daya. Seorang guru adalah pemimpin di hadapan peserta didiknya, karena ia adalah sosok yang berpengaruh di hadapan peserta didik. Sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, maka perlu memperhatikan pendekatan, yaitu pendekatan berbasis kekurangan atau deficit based thinking, yaitu pendekatan yang memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Sedangkan pendekatan berbasis aset atau asset based thinking, pendekatan ini memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan, ataupun potensi yang positif. 7 aset utama pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya juga perlu memetakan kekuatan, aset atau modal utama yang ada di sekolah. Aset utama terdiri dari 7 poin, yaitu modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Hubungan pengelolaan sumber daya dengan proses belajar siswa. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, murid dapat mengembangkan dirinya jika pengelolaan aset sekolah bisa dioptimalkan pelaksanaannya. Murid yang merupakan salah satu aset utama atau modal manusia bisa berkembang bila guru yang juga modal utama melaksanakan pembelajaran yang berinovatif dan siswa bisa mengikutinya dengan baik. Berikutnya, kaitan antar modul. Kaitan materi ini dengan modul 1.1 yaitu mengenai maksud dari pendidikan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan harus berpihak pada murid. Modul 1.2, guru sebagai pendidik mengajar secara manusiawi. Oleh karena itu, guru memiliki nilai-nilai yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Kemudian modul 1.3 yaitu tentang perencanaan dan visi misi sekolah yang berpihak pada murid, dibuat sesuai dengan pendekatan inquiry apresiatif dan tahapan Bagja. Modul 1.4 berkaitan dengan perwujudan visi dan misi dapat terjadi jika murid melakukan budaya positif. Modul 2.1 dalam pelaksanaan pembelajaran, seorang guru perlu melakukan pemetaan yang bertujuan memenuhi kebutuhan siswa dalam belajar, dinamakan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian modul 2.2, seorang guru pun dalam pembelajaran perlu memahami dan menerapkan kompetensi sosial emosional agar tercapai well-being. Kaitan dengan modul 2.3, guru berperan sebagai pamong yang mengarahkan murid untuk memecahkan masalah melalui proses coaching. Modul 3.1, dalam melaksanakan perannya, seorang guru perlu mengambil keputusan yang berpihak pada anak,
dilakukan dengan 9 langkah pengujian dan prinsip pengambilan keputusan. Kaitan dengan modul 3.2, seorang guru perlu dan mampu memetakan kekuatan dalam ekosistem sekolah, serta mampu mengelola sumber daya untuk pengembangan aset sekolah. Perbedaan sebelum dan sesudah mempelajari modul ini. Sebelumnya, saya berfokus pada kekurangan dan kelemahan, kemudian belum sepenuhnya menggali dan mengenali aset utama yang ada di sekolah. Cara berpikir pun hanya berbasis masalah. Ketika menerima kekurangan, tidak lagi memikirkan kelebihan yang lain, yang padahal bisa dikembangkan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai berfokus pada sumber daya yang ada, mulai mengenali dan menggali aset utama yang bisa dikembangkan, kemudian menjadi lebih optimis dan berpikir positif. Dan terakhir, berpikir apa yang bisa dikembangkan untuk perbaikan siswa dan sekolah. Demikian koneksi antar materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.